Ya, hari ini kan kita menerima aspirasi dari masyarakat Sunterjaya terkait masalah tanah, di mana tanah mereka atas permintaan Kodam Jaya di blok sebesar 66 hektar, di mana banyak dari mereka sebenarnya sudah punya sertifikat hak milik. Nah, tentu dari pihak DPR kami akan menerima aduan itu, kemudian akan memproses, memverifikasi dan mempertanyakan, dan kemudian menyelesaikan masalah pertanahan yang carut marut ini. Jadi tentu ini kan tanah yang sudah sertifikat, artinya ini hak milik rakyat. Hak milik rakyat itu tidak boleh dirampas seenaknya begitu kan. Tentu kita akan pertanyakan ya, karena tugas kami kan fungsi pengawasan DPR, dan menjadi tugas kami untuk menerima aspirasi itu, kemudian kita akan teruskan dan kita akan selesaikan, akan kita verifikasi ke Kodam Jaya, ke BPN, ke pemerintah, ya bahkan sampai ke presiden nanti ya, kita akan majukan kasus tanah ini. Nah, kasus tanah ini banyak terjadi di mana-mana, karena dulu juga Pak Presiden mengatakan banyak sekali mafia tanah di Indonesia. Nah, ini yang menjadi tugas dari kami. Tentu nanti kami akan koordinasi juga dengan komisi terkait, Komisi 2 DPR RI, ya, juga untuk mencari solusi buat warga-warga yang jumlahnya banyak sekali. Ini banyak sekali, 66 hektar. Ya, luar biasa besar ini satu kelurahan. Ya, ini nggak main-main, jarang satu kelurahan. Ini satu kelurahan ini masalahnya. Jadi ini luar biasa begitu. Ya. Mungkin saya bertanya ke Pak RW, awal mula terjadinya konflik dengan Kodam Jaya itu seperti apa? Jadi gini, dari tahun 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2004 itu proyek adjudikasi berjalan, sertifikat jadi keseluruhannya menjadi hak milik. Nah, lanjut, setelah itu reguler jadi, asal minta rekomendasi dari sesuatu, tapi non kodam ya, Sarana Jaya atau segala macam jadi. Nah, terjadi 2018 Kepres nomor 5 tahun 2019, Jokowi menteruskan tanah sistematis seluruh, kayaknya dari Sabang sampai Merauke itu sampai sekarang masih ada, karena sekarang terganjal dengan APBN. Itu jadi klaim Kodam 2019 bulan 8. Kita sertifikat masih ngurus bisa sampai hari ini, tapi klaim jalan ini jalan bingung. Nah, orang jadi juga bingung, apalagi jual beli transaksi. Menggadaikan sertifikat menganggunkan aja tidak bisa cair. Klaim Kodam, bank semua takut. Itu, Pak. Dari mana pengetahuan Bapak bahwa Kodam intervensi persoalan itu? Oh, dia intervensi ke orang BPN. BPN paling tidak dia ada jujur-jujur dikit lah, berdasarkan fakta. Klaim tanggal 8 2019 klaim. Terus dia klaim terakhir tahun 2022 tanah Kenil, katanya dari Belanda dia tahun 50. Klaim mereka seperti itu? Iya, dasarnya terakhir tuh klaim tahun 50 dia dari Belanda. Nah, tentu pers juga kan tahu bahwasanya dulu dari Cipanas saja ngaku-ngaku tanah Belanda, Eme de Groot. DKI diakuin tuh Monas mau dicabut, mau dipindahin, nggak bisa begitu. Belanda memang kita udah nasibnya begini, dijajah Belanda jadi orang susah begini. Coba kalau Hong Kong sama Singapura dijajah oleh Inggris, kan maju, perekonomian maju. Itu langkah yang udah dilakukan warga selama ini gimana, Pak? Nah, tanah juga bisa, warga bisanya mengeluh. Nah, inilah saya membawa 7 RW ya, mengadu ke Pak Darmadi, perwakilan rakyat, supaya ditindaklanjuti kepada pihak yang terkait. Itu kita hanya berlindung Pak Darmadi, bukan hanya warga. Pak Darmadi sendiri ini udah warga saya, tempatnya juga kena, diakuin. Pak Darmadi beli, ya kan begitu Pak Darmadi. Ya. Jadi harapannya melalui Pak Darmadi persoalan ini bisa segera selesai lah gitu ya? Saya optimis, Pak. Mekarta, Cikarang beliau juga. Kan kadang-kadang nih developer nakal, Pak. Iya. Nah, dia beli 1000 meter, tahu ada 2000 meter. Kan kadang-kadang zaman-zaman sulap-sulap begini, Pak. Dari Kodamnya itu ada etikat baik nggak bertemu dengan warga sebelumnya? Belum, Pak. Karena gini, setelah dengan ada jalanan tol, jalan Kelapa Gading, Pulau Gebang, Sunterjaya, Pademangan, itu ada tim appraisal atau ganti untung. Ya,
ganti untung paling tidak di NJOP atau sekilas saya dengar yang punya sertifikat 23 meter 23 juta semeter, yang tidak sertifikat 13 juta. Nah itu beliau 50-50, tapi dia tidak lapor saya, tapi sama tim pembebasan sama appraisal. Jadi tim pembebasan juga nggak mau potong dua. Kalau gue bagi dua nanti no warga tentu gua, kan begitu, kurang begitu. Jadi kita awal juga kita ikutin semua. Saya pikir saya terima suku dinas perumahan, pertanaman, suku dinas dan sebagainya yang berkait. Nyata-nyatanya giliran mau deal-dealan gigit jari orang. Itu sudah ada langkah hukum nggak, Pak? Udah ukur. Udah sejauh mana? Tadi kan udah bicara proses adjudikasi kan? Udah. Itu gimana, Pak? Jadi semua tim appraisal udah turun semua, menjalankan tugas masing-masing. BPN, suku dinas perumahan, pertanaman, semua ada di jalan unsur. tol, Buat jalan tol. pembebasan. Begitu dia mau pembebasan, angkanya kelihatan. Bagi gue dong itu cerita premannya begitu. Nah, itu tuh gimana, jelaskan Mas secara detail, maksudnya bagi dua gimana tuh? Nah, jadi gini,